Di dalam sebuah gedung tua, dua orang ini menemukan kerangka manusia yang menempel di dinding dan dipenuhi jamur mengerikan. Lantas apakah sebenarnya yang telah terjadi? Jadi ceritanya pada tahun 1968, dalam sebuah acara TV, dua orang ilmuwan sedang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penyakit dan virus yang pernah melanda dunia, dan manusia bisa mengatasinya. Namun menurut para ilmuwan tersebut, saat ini ada sebuah penyakit yang membutuhkan perhatian khusus, dan penyakit itu disebabkan oleh jamur, di mana jamur tersebut dapat mengendalikan orang yang terinfeksi, ibarat boneka yang dikendalikan oleh tuannya. Tidak hanya itu, jamur tersebut juga bisa berevolusi ketika keadaan bumi semakin panas. Bahkan wabah jamur tersebut bisa mengendalikan otak manusia yang ia hinggapi. Dan penyebarannya tak terkendali hingga akhirnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini, belum ditemukan vaksin ataupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Hingga dipastikan tidak akan lama lagi manusia akan punah. Scene berpindah pada tanggal 26 September 2003, di sebuah rumah di Amerika Serikat terlihat seorang remaja bernama Sarah yang tinggal bersama ayahnya yang bernama Joel dan juga saudaranya yang bernama Tommy. Di tengah sarapan itu, mereka mendengar berita di radio tentang suatu insiden yang terjadi di Jakarta, Indonesia, di mana pihak pemerintah Amerika Serikat menghimbau kepada setiap warganya yang memiliki saudara atau kenalan di Jakarta untuk waspada, entah apa yang terjadi di kota tersebut. Meskipun ini adalah hari ulang tahun Joel, hari ini Joel berniat melakukan pekerjaan ganda. Dia berjanji pada Sarah bahwa dia akan pulang jam 9. Setelah sarapan, Sarah pun kemudian pergi ke sekolah. Namun sebelum itu ia sempat mengambil jam tangan ayahnya yang rusak dan berniat untuk memperbaikinya sebagai hadiah untuk sang ayah yang hari ini sedang berulang tahun. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, saat menunggu tukang servis jam memperbaiki jam ayahnya, saat itu melintas mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran. Dan tukang servis jam itu pun mengungkapkan kekesalannya karena sudah beberapa hari ini mobil polisi dan pemadam kebakaran itu terus lewat di depan tokonya. Dan kemudian istri dari tukang servis jam itu datang dan berniat untuk menutup tokonya. Menurutnya, saat ini sedang terjadi kondisi darurat sehingga mereka juga terpaksa menyuruh Sarah untuk segera pulang, sambil memberikan jamnya yang kini sudah selesai diperbaiki. Pulang dari tempat itu, Sarah pun main di rumah tetangganya sambil mengerjakan PR. Dan hal itu ia lakukan sampai sore. Setelah itu, Sarah pun memeriksa si nenek yang sudah tuli ini. Dan saat ia mau meminjam DVD film kesukaan ayahnya, tanpa sadar kalau si nenek saat itu tiba-tiba bergerak dan kejang-kejang sambil membuka mulut di belakang. Kemudian saat Sarah mau pulang, dia melihat seekor guguk yang terus memperhatikan si nenek yang membuat Sarah keheranan. Tak hanya itu, di luar ia juga melihat beberapa jet tempur melintas di atasnya. Singkat cerita, saat ayahnya pulang bekerja, Sarah pun memberikannya hadiah, jam kesayangan ayahnya yang sudah ia perbaiki. Ia berbohong dan mengatakan jika uang untuk memperbaiki jam itu ia dapatkan dari hasil jualan narkoboy, padahal sebenarnya uang itu hasil mencuri. Lalu saat Joel asik menonton TV, tiba-tiba ia mendapat kabar dari Tommy kalau ia lagi di kantor polisi gara-gara memukul orang gila yang mencoba memukulnya. Ia pun meminta bantuan Joel untuk melepaskannya. Akhirnya terpaksa Joel pun harus pergi. Sementara itu Sarah yang lagi tidur pun tiba-tiba terbangun karena mendengar suara keras di luar. Lalu ia pun mencari ayahnya, namun belum pulang. Kemudian Sarah pun menyalakan TV dan melihat breaking news pemerintah yang memberlakukan lockdown PPKM mandiri untuk semua warganya. Tak lama kemudian si guguk milik tetangganya tadi pun datang, seakan memberi isyarat jika tetangganya itu sedang ada masalah. Lalu tak lama kemudian muncul juga beberapa helikopter dan pesawat jet militer melintas. Sarah lalu membawa si guguk kembali ke rumah tetangganya, namun aneh si guguk menolak dan malah menggeram, lalu kemudian kabur. Karena penasaran, Sarah pun mencoba untuk mengecek keadaan tetangganya. Dan sesampainya di sana betapa ia terkejut saat menemukan jejak darah di dapur. Dan ia juga melihat si nenek sebelumnya lagi memakan si tetangga kayak zombie dan berusaha menyebarkan virus yang ada di tubuhnya agar orang itu juga terinfeksi dan menjadi zombie seperti si nenek. Sarah yang panik pun langsung berlari ketakutan dan ia terus dikejar oleh si nenek.
Namun untung saja, pada saat itu Joel dan Tommy pulang hingga berhasil menyelamatkannya. Melihat situasi yang mencekam itu, mereka pun memutuskan untuk menabrak si tetangga dan langsung tancap gas mencari tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan itu, mereka sempat berdebat dan membahas mengenai virus yang menyebabkan wabah zombie saat ini. Mereka menduga virus ini pertama kali menyebar di daerah perkotaan, hingga kemudian menyebar ke desa dan menyebabkan jaringan komunikasi terputus. Itulah kenapa si nenek juga saat ini terinfeksi oleh virus setelah pulang dirawat di rumah sakit di kota. Dalam perjalanan itu, mereka juga melihat sebuah rumah besar yang terbakar, dan ada orang lain yang meminta pertolongan. Namun karena takut mereka sudah terinfeksi, Joel pun memutuskan untuk meninggalkannya begitu saja. Sesampainya di jalan tol, terlihat kondisinya saat itu sedang macet, karena seluruh orang di kota juga sedang berbondong-bondong meninggalkan tempat tersebut. Melihat kondisi tersebut, Tommy lalu memutuskan untuk melewati jalur pintas, melewati ladang dan perkebunan warga. Namun pada saat itu tiba-tiba mereka melihat helikopter dan mobil militer menghadang. Terpaksa, mereka pun harus kembali mencari jalan lain untuk menghindari pihak kepolisian. Dalam perjalanan itu, mereka juga melihat banyak pesawat-pesawat yang saat ini sedang mendarat darurat, melintas di atas mobil mereka. Lalu tak lama kemudian, mobil mereka pun dicegat wabah zombie. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah pesawat pun jatuh di belakang dan membuat mobil mereka terkena serpihan pesawat tersebut. Untung saja, saat itu mereka masih selamat setelah terbangun dari pingsannya. Sarah melihat banyak zombie yang sedang memakan orang-orang. Sarah lalu dibawa keluar mobil. Lalu tak lama kemudian, setelah itu tiba-tiba muncul mobil polisi, menabrak mobil mereka yang membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Tommy saat itu memberitahu sebuah lokasi dan mereka janjian ketemuan di sana. Setelah itu, Joel menggendong Sarah yang kakinya terluka. Beberapa saat kemudian, dia ketahuan sama salah satu zombie yang lagi asik memakan manusia. Joel pun lalu kabur ke arah restoran dan ia pun dikejar oleh zombie tersebut. Untung saja, mereka berhasil diselamatkan oleh seorang tentara. Lalu, setelah mengetahui Joel dan Sarah tidak terinfeksi, tentara ini pun melaporkannya pada markas pusat. Namun tentara itu terkejut ketika mendapat perintah dari atasannya untuk menghabisi Joel dan Sarah begitu saja. Karena merasa terancam, Joel pun menghindari si tentara tepat sebelum dia menembak. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dengan cara bergelinding dari atas bukit. Lalu saat tentara itu kembali datang dan akan menembak Joel, untung saja Tommy berhasil menyelamatkan mereka. Di lain sisi, Sarah saat ini sedang kritis karena perutnya tertembak oleh tentara sebelumnya. Hingga akhirnya karena luka yang cukup parah dan mereka gak punya cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Sarah pun kemudian meninggal. Singkat cerita, 20 tahun kemudian di Boston, tepatnya pada tahun 2023, di tengah hutan terlihat seorang anak kecil sedang berjalan sendirian. Terlihat juga pada saat itu, kondisi kota ternyata sudah porak-poranda akibat kiamat wabah virus zombie yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bocil itu pun kemudian sampai di sebuah tempat yang sedang dijaga petugas bersenjata. Tak lama kemudian ia pun pingsan dan petugas itu pun membawanya ke sebuah tempat untuk diperiksa apakah dia terinfeksi virus zombie atau tidak. Namun sayang, setelah diperiksa ternyata dia sudah terinfeksi. Hal ini ditandai dengan munculnya warna merah dari alat pengecekan dan bekas luka di lututnya. Petugas lalu menyuntikkan sebuah obat dan membiarkan anak tersebut untuk menikmati hidupnya sebelum virus itu menguasai tubuhnya. Diketahui para petugas ini berasal dari kelompok bernama Fedra, yaitu kelompok yang bertindak sebagai otoritas penguasa zona karantina. Sementara markas mereka saat ini menjadi tempat tinggal para penyintas. Di lain sisi, ada juga kelompok pemberontak bernama Fireflies yang sangat menentang Fedra. Mereka ingin semua warga bebas membangun negara bersama-sama. Terlihat saat itu Joel menjadi salah satu penyintas di sana, dan ia bekerja sebagai buruh untuk mendapat upah yang merupakan mata uang jenis baru yang dibuat oleh Fedra. Suatu hari ketika mengurusi mayat untuk dibakar, Joel melihat bocil sebelumnya yang ternyata sudah dibius dan kini akan dibakar.
Melihat hal itu, salah seorang rekannya yang seorang ibu tidak tega, sehingga Joel lah yang melakukannya sendiri. Setelah itu, Joel pun melihat beberapa orang yang akan dihukum mati karena mereka telah mencoba kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Joel melihat seorang petugas yang memberikannya kode. Ia pun mengikuti petugas itu, dan ternyata mereka saat itu melakukan transaksi narkoboy, yang merupakan pekerjaan sampingan Joel selain buruh. Saat itu, Joel sempat menanyakan kabar perkembangan truk yang ia pesan dari si petugas, dan ternyata ia berencana kabur dari tempat itu, dan telah bekerja sama dengan seorang wanita bernama Tess yang saat ini sedang mengurusi pembelian baterai mobil untuk truknya. Tapi ternyata Robert yang dia suruh untuk membeli baterai mobil itu malah menjual lagi baterai itu ke orang lain, sehingga Tess dan Robert pun ribut. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah ledakan karena di luar sedang terjadi baku tembak antara Federal dan Fireflies. Setelah itu, saat Tess sadar, ternyata Robert sudah kabur. Di lain sisi, Joel saat ini sedang pergi ke tempat layanan pesan suara radio. Terlihat orang-orang saat itu sedang ngantri untuk mengirim pesan ke orang-orang tercinta yang mungkin masih hidup di luar sana. Diketahui jika Joel dan petugas layanan radio sudah berteman lama, Joel pun saat itu dengan menanyakan tentang balasan dari Tommy. Tapi ternyata belum ada balasan pesan dari Tommy yang membuat Joel khawatir karena udah 3 minggu Tommy gak membalas pesannya. Akhirnya Joel pun berniat pergi ke tempat layanan pesan suara di tempat Tommy. Setelah mendapat alamatnya dari si petugas, Joel pun mulai bersiap-siap, terutama ia sadar di luar sana banyak zombie yang harus ia waspadai. Keesokan harinya saat akan berangkat, Joel baru sadar luka yang ada di wajah Tess. Tess pun mengatakan jika luka ini gara-gara beberapa anak ABG labil yang memukulnya. Lalu saat tahu baterai mobilnya dijual Robert, Joel pun sangat marah. Tess lalu mengajak Joel untuk mencari Robert dan keluar dari markas diam-diam. Mereka perlu mendapatkan kembali aki mobil yang telah dijual Robert, mengambil truknya lalu pergi dan mencari Tommy. Saat itu Joel mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan di sebuah pengecoran, sementara Tess menanyakan ke seseorang yang bertugas sebagai mata-mata tentang lokasi Robert. Setelah Tess mengetahui lokasi Robert ada di markas Fireflies, dia dan Joel pun pergi ke terowongan kereta bawah tanah melalui pintu rahasia sambil membawa tas berisi peralatan yang sudah mereka siapkan. Singkat cerita, setelah sampai di sebuah kantor, mereka dikejutkan dengan zombie yang sudah masa hidupnya habis dengan kondisi membusuk. Mereka menduga hal itu karena si zombie tidak mendapat asupan makanan dalam waktu yang lama. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di markas Fireflies. Di sana terlihat Robert dan timnya sudah meninggal. Tak lama kemudian mereka mendengar suara orang kesakitan di lorong sebelah. Dan saat akan memeriksanya, tiba-tiba seorang gadis menyerang di balik pintu. Suara kesakitan itu berasal dari seseorang yang bernama Marlin. Dan ternyata Joel sudah mengenal Marlin yang merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Fireflies. Dia juga ternyata yang telah menghabisi Robert dan timnya karena mereka telah menjual baterai mobil yang jelek dan menipu mereka. Mendengar hal itu, Joel pun bertanya untuk apa mereka membeli baterai mobil. Dia pun lalu menjawab baterai itu akan digunakan untuk misi yang sangatlah penting dan berkaitan dengan seorang gadis yang menyerang tadi. Nama gadis itu adalah Ellie. Namun Marlin belum bisa memberitahu misi tersebut. Setelah itu, teman Marlin ini lalu memberitahu kalau gara-gara baku tembak yang terjadi sebelumnya, pasukan Federal kini sudah mengetahui keberadaan mereka. Marlin pun meminta bantuan Joel dan Tess untuk mengantar Ellie ke tim Firefly yang sudah menunggu di Old State House. Karena perutnya tertembak dan kondisi temannya juga terluka, sehingga sulit melanjutkan perjalanan. Dan sebagai imbalannya nanti di sana, tim Fireflies akan memberikan apa yang Joel butuhkan, mulai dari baterai mobil baru, perlengkapan untuk bertahan hidup, senjata, makanan, dan sebagainya. Akhirnya, Joel dan Tess pun setuju, dan di tengah malam itu, diam-diam mereka menyelinap keluar dari markas, melewati sebuah jalan rahasia yang diketahui Tess. Saat itu mereka harus waspada, karena ada para petugas penjaga malam yang bertugas di sekitar gerbang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian mereka ketahuan oleh salah satu petugas yang sedang pipis. Ternyata itu adalah petugas yang sebelumnya membeli narkoboy dari Joel. Namun meskipun begitu, petugas itu tetap melaksanakan tugasnya. Ia menyuruh Joel dan yang lainnya berlutut dengan tangan di belakang kepala.
Setelah itu si petugas mengecek apakah mereka bertiga terinfeksi atau tidak. Lalu saat dia memeriksa Ellie malah menusuk petugas itu dengan pisau yang membuatnya marah. Saat akan menembak Ellie, Jul mencoba menenangkan petugas tersebut. Saat itu Jul tiba-tiba teringat dengan tentara yang dulu menghabisi hidup anaknya Sarah. Oleh karena itu, Jul langsung menerkam si petugas, memukulnya berkali-kali hingga akhirnya dia pun meninggoy. Setelah itu, tes kemudian memeriksa alat pengecekan infeksi milik si petugas. Dan ternyata, alat itu menunjukkan jika Ellie sudah terinfeksi virus jamur zombie. Ellie lalu menunjukkan luka di tangannya yang dia dapatkan 3 minggu lalu. Tapi anehnya, ia sampai saat ini belum mengalami gejala apapun. Padahal manusia biasa umumnya akan langsung berubah menjadi zombie setelah mendapat infeksi itu hanya dalam waktu kurang dari sehari. Namun karena gak punya banyak waktu lagi, mereka pun mengabaikan hal itu dan melanjutkan perjalanan. Saat itu Jul juga mengambil senapan milik petugas dan mereka pun mulai memasuki area para zombie. Disinilah petualangan mereka yang sesungguhnya pun baru dimulai.